Benarkah malaikat maut memandang wajah manusia 70 kali dalam sehari? Pemirsa beriman, memang tidak ada yang pernah tahu kapan seseorang akan menghadapi kematian. Itulah sebabnya banyak orang tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi kedatangannya. Itulah sebabnya Imam Al-Ghazali memperingatkan kepada kita bahwa di dunia ini sesuatu yang paling pasti adalah maut dan kematian. Tidak ada yang lain. Mengenai hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, setiap yang hidup akan merasa mati, dan kami menguji kamu dengan kesusahan dan kesenangan sebagai cobaan, dan kepada kamilah kamu akan kembali. Surah Al-Anbiya ayat 35. Lalu pemirsa, benarkah bahwa malaikat maut senantiasa memperhatikan serta melihat wajah kita sebanyak 70 kali dalam sehari? Berikut tim berita Islami akan menjelaskannya. Pemirsa beriman, betapa seringnya malaikat maut melihat dan menatap wajah seseorang dalam sehari mencapai 70 kali. Andai kita umat manusia sadar hakikat tersebut, niscaya kita tidak akan lalai untuk mengingat mati. Akan tetapi karena malaikat maut adalah makhluk gaib, manusia tidak bisa melihat kehadirannya. Oleh karena itu manusia tidak menyadari apa-apa yang dilakukan oleh malaikat Israel atau atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Justru tidak heran jika banyak sekali manusia yang masih mampu bersenang-senang dan bergelak tawa, seolah-olah dia tidak ada masalah yang perlu difikirkan dan direnungkan dalam hidupnya. Walaupun dia adalah seorang yang miskin, amal kebajikan serta tidak memiliki secuil bekal amalan untuk akhiratnya. Dan sebaliknya, banyak pula yang melakukan dosa. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya bahwa malaikat maut memperhatikan wajah manusia di muka bumi ini 70 kali dalam sehari. Ketika Israel datang merenung wajah seseorang, didapati orang itu ada yang gelak ketawa. Maka berkata Israel, alangkah herannya aku melihat orang ini, sedangkan aku diutus oleh Allah Ta'ala untuk mencabut nyawanya, tetapi dia masih berhura-hura dan bergelak tawa. Manusia sejatinya tidak akan sadar bahwa dirinya senantiasa diperhatikan oleh malaikat maut, kecuali orang-orang soleh yang senantiasa mengingat mati. Golongan ini tidak lalai dan senantiasa sadar terhadap kehadiran malaikat maut. Oleh karenanya, mereka senantiasa meneliti hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan mengenai perkara-perkara gaib, terutama mengenai hal ihwal mati dan hubungannya dengan malaikat maut. Sebenarnya manusia itu sadar bahwa setiap makhluk yang hidup pasti akan mati. Tetapi manusia menilai kematian dengan berbagai tanggapan. Ada yang menganggap kematian itu adalah suatu ketentuan biasa, dan tidak kurang pula yang mengaitkan kematian itu dengan sebab-sebab yang jahir saja. Manusia mengambil logika bahwa banyak kematian disebabkan oleh suatu tragedi, seperti diakibatkan oleh peperangan, bencana alam seperti banjir, tsunami, gempa bumi, kebakaran, dan juga kecelakaan di udara, laut, dan daratan termasuk kecelakaan jalan raya. Selain itu, manusia juga melihat kematian disebabkan oleh serangan penyakit yang berbahaya seperti penyakit kanker, sakit jantung, AIDS, demam berdarah, dan sebagainya. Manusia melihat kematian hanya dari sudut sebab musabab yang lumrah. Oleh karenanya manusia sering mengaitkan kematian dengan kejadian-kejadian tersebut. Tidak banyak manusia yang mengaitkan kematian itu dengan kehadiran malaikat maut yang datang tepat pada saat ajal seseorang sudah sampai. Sedangkan malaikat maut senantiasa berada di sekeliling manusia. Sesungguhnya malaikat maut menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tepat dan sempurna. Dia tidak diutus hanya untuk mencabut roh orang sakit saja, ataupun roh orang yang mendapat kecelakaan dan malapetaka. Akan tetapi, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan kematian seseorang ketika tertimpa kemalangan atau ketika diserang sakit keras, maka Israel akan segera mencabut roh orang tersebut. Pemirsa beriman, ajal datang tidak mengenal siapapun. Dia bisa datang kapan saja, baik kepada orang sehat, kaya, dan miskin. Malaikat maut datang tepat pada waktunya tanpa mengira
orang itu sedang ketawa riang atau mengalami kesakitan. Di kalangan orang yang saleh, mereka menganggap bahwa sakit yang ditimpakan kepada dirinya adalah sebagai tanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menyayanginya. Karena betapa malangnya bagi pandangan mereka jika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil roh dengan tiba-tiba tanpa peringatan terlebih dahulu, seolah-olah Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang murka terhadap dirinya. Sebab itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi peringatan terlebih dahulu kepadanya. Selain itu, Allah Ta'ala menjadikan sebab-sebab kematian itu untuk memenuhi janjinya kepada malaikat maut, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahwa Israel merasa sedih apabila dibebankan dengannya tugas mencabut roh makhluk-makhluk bernyawa. Karena di antara makhluk bernyawa itu termasuk manusia yang terdiri dari kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu para rasul, nabi-nabi, wali-wali, dan orang-orang soleh. Dan malaikat maut juga mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala betapa dirinya tidak disenangi oleh keturunan Adam alaihissalam. Dia mungkin dicemooh karena dia ditugaskan mencabut roh manusia yang menyebabkan orang akan berduka cita karena kehilangan sanak saudara dan orang-orang yang tersayang mereka. Ada kalanya malaikat maut hendak mencabut roh seseorang, tetapi manusia yang dikunjungi malaikat maut sedang dalam keadaan bergelak tawa, hingga malaikat maut merasa heran terhadap manusia itu. Ini membuktikan bahwa kematian itu tidak pernah mengenal kondisi seseorang yang sedang sakit ataupun ketika sehat dan segar bugar. Dalam firman-Nya Allah mengatakan yang artinya, tiap-tiap umat mempunyai ajal, maka apabila telah datang ajalnya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak pula mempercepatnya. Surah Al-A'raf ayat 34. Dalam hadis dijelaskan bahwa tiap-tiap umat telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ajal dalam hidupnya. Dan apabila ajalnya telah tiba, maka tidak ada satu manusia pun yang dapat mempercepat atau memperlambat akan kematiannya. Jadi pemirsa, seperti yang telah disebutkan bahwa malaikat maut akan selalu memantau dan memperhatikan kita setiap harinya. Akan tetapi belum ada hadis atau ayat sahih yang mengatakan bahwa malaikat maut memandang 70 kali wajah manusia dalam sehari. Semoga dengan tayangan ini membuat kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kematian kita nantinya menjadi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, tidak terasa kita udah mau mengakhiri nih. Iya, ya? Jadi tadi sudah ada beberapa pembahasan dan insya Allah tuh bisa memotivasi kita dan bisa beribadah lebih giat lagi di bulan Ramadan ini ya. Menambah keimanan kita di bulan yang penuh berkah ini ya. Iya, amin. Kita harus gosok iman kita. Oke. Jangan batu akik aja digosok. Setuju. Ya? Iman juga harus digosok ya supaya lebih tebal. Iya, betul sekali. Insya Allah. Hari demi hari dan lebih berkualitas lagi ke depannya ibadah kita di Ramadan. Amin. Dan insya Allah besok kita ketemu lagi. Jangan lupa saksikan terus Berita Islami Ramadan hanya di Trans TV milik kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.